kesempatan di bulan September tahun ini. Kami boleh memasukinya dan bahkan kami boleh beribadah. Kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu di setengah segala keterbatasannya. Kami percaya Tuhan, Engkau membuka hati kami, telinga kami, pendengaran kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ya, saudara-saudara, kita sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan hari ini boleh beribadah. Saudara, tema hari ini berbicara tentang pemilik atau pengelola, saudara ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya minta tolong ditampilkan foto ini, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau lihat dari modelnya, kira-kira orang ini kalau lihat di situs 1947, berarti orang ini pasti hidupnya ya 1 abad ya sebelum kita, begitu ya. Nah, saudara, tolong diklik satu lagi. Nah, kira-kira begitu, saudara. Ini adalah perusahaan dia, ya. Nah, kalau saudara lihat ini, saudara tahu, oh ini bicara tentang apa? Orange juice, begitu ya. Nah, saudara-saudara, siapa namanya? Saudara, namanya adalah, coba tampilkan, Anthony Talamorosi. Kalau dari namanya, kira-kira saudara-saudara, orang apa dia? Itali, betul sekali, saudara, orang Itali. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, diklik tolong. Saudara, dia lahir tanggal 13 September 1900, ya, berarti saudara-saudara September ini tanggal 4 ya, 13 September tapi tahun 1900 gitu ya. Lalu kemudian meninggal tanggal 24 Januari 1993, saudara. Jadi kira-kira Tuhan kasih dia umur berapa? 93 tahun ya, 93 tahun Tuhan memberikan dia usia ya, yang kita percaya. Pemazmur berkata bahwa manusia itu 70 kalau kuat 80 bonusnya. Tapi Tuhan kasih ini bonus dan ada bonusnya, saudara. Dia lahir di Itali, lalu kemudian tolong diklik. Nah, saudara-saudara, dia umur 21 tahun migran ke Amerika. Ya, ke Amerika. Umur 21 tahun, saat itu tidak punya apa-apa. Ya. Dulu di latar belakang adalah Katolik. Lalu kemudian ke Amerika, dia menjadi anggota gereja Metodis dan terakhir gereja Baptis, ya. Cuman pada waktu itu GKBJ belum buka di Florida, saudara ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia punya salah satu perusahaan dia yaitu namanya Tropicana Products, saudara. Orange juice yang didirikan tadi kalau sudah lihat fotonya 1947, saudara, yang saat itu pegawainya dari 50 dan terakhir sekitar waktu itu 8.000 orang tahun sebelum dia meninggal. Nah, saudara-saudaraku, apa yang saya ingin kisahkan tentang orang ini, saudara ya. Saudara, dia menjual perusahaannya memang, lalu kemudian dia retired. Lalu kemudian saudara, apa yang dilakukan? Dia melakukan banyak sekali pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tolong diklik. Saudara-saudara, dia mendirikan satu foundation namanya Aurora, saudara ya, di Aurora Foundation ya. Saudara-saudara, di Aurora Foundation ini, saudara-saudara, dia mendukung khususnya pendidikan Kristen ya, dia menyumbang di sana, lalu badan misi dan juga banyak charity yang dia lakukan ya, mendukung. Dan bahkan saudara-saudara, dia dicatat bahwa ketika gereja mengingatkan minimal bicara tentang perpuluhan, dia memberikan kurang lebih 50 dan 60% dari penghasilannya, saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi luar biasa sekali orang ini yang kita lihat ya, Anthony Talamorosi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak mengkultuskan orang ini, tidak, tolong ditutup aja, saudara. Tapi hari ini kita akan bicara mengenai apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ada banyak orang ya yang tidak tercatat, yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, seperti Anthony Talamorosi, saudara. Saudara-saudara, tetapi saya mau katakan begini, dunia mungkin tidak mencatat, tapi Tuhan tidak pernah lupa atau Tuhan salah mencatat, enggak, saudara. Tuhan ingat ya, walaupun manusia tidak melihat, saudara. Apa yang dilakukan kita itu dicatat oleh Tuhan.
dan Tuhan melihatnya, saudara. Ya, dan catatan Tuhan tidak pernah keliru, itu yang kita harus pahami. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang pemilik atau pengelola. Saya yakin saudara sudah tahu jawabannya. Saudara, tapi hari ini saya ingin mengubah satu pola berpikir kita, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya, perhatikan baik-baik, bahwa Allah tidak pernah memberikan kita, perhatikan, sertifikat hak milik apapun, saudara. Perhatikan, Tuhan tidak pernah kasih sertifikat hak milik kepada kita. Dalam hidup ini, yang Tuhan kasih, saudara-saudara, maafkan saya, ini kebenaran firman Tuhan adalah hak pakai, saudara, atau hak pengelola. Ya, jadi bilang kiri kanan, lu punya berapa tanah hak milik, ayo bangunan, ya. Tapi ingat, itu bukan hak milik yang Tuhan kasih, tapi itu adalah apa? Hak pakai, hak pengelola. Termasuk apa? Termasuk suaramu, termasuk kepintaranmu, termasuk apa? Termasuk harta bendamu, termasuk apa? Termasuk mungkin suamimu, istrimu, ya, bahkan anakmu, saudara. Itu semua, saudara-saudara, jelas itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan, saudara. Ya, itu bukan milik kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ini sangat penting agar kita melihat hidup ini dari perspektif Tuhan. Ketika kita menyadari ini, saudara-saudara, baru kemudian kita bisa memahami. Ketika Tuhan panggil saya ada di dalam dunia ini, dan saya ada di satu gereja di tempat ini, saudara-saudara. Tuhan panggil apa yang harus saya kerjakan. Saudara-saudara, saya mulai dengan Kejadian, sudah perhatikan. Saudara, mari kita buka dalam Kejadian, satu ayat firman Tuhan yang saya yakin, saudara-saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang saudara sudah tahu, kita sudah hafalkan Kejadian pasal 2. Bicara pertama kali ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara perhatikan. Saudara, dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-7, saudara firman Tuhan berkata demikian, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca, sudah ditampilkan, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. So perhatikan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Ya, saudara, kita ini debu tanah. Tapi kemudian yang membuat manusia itu hidup karena apa, saudara? Allah menghembuskan nafas hidup. Allah memberikan apa? Kehidupan itu kepada manusia. Sehingga dengan dihembuskan nafas kehidupan dalam hidungnya, manusia menjadi makhluk hidup, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa yang namanya kehidupan itu adalah apa, saudara? Pemberian Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau Allah memberikannya, itu berarti Allah menitipkannya. Itu berarti, saudara, nafas kehidupan itu bukan punya saya. Enggak. Tapi itu Allah berikan kepada saya, dan Allah berhak untuk apa, saudara? Mengambilnya. Itu bukan milik saya, saudara. Nah, saudara-saudara, Allah tidak pernah kasih kita nyawa hidup itu sertifikat hak milik. Enggak. Ya, tapi kemudian Tuhan berikan kepada kita untuk supaya kita bisa memakai kehidupan yang Allah titipkan, yang Allah percayakan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ini pertama yang harus kita memahami. Saudara, Tuhan Yesus itu berdaulat penuh. Dia yang empunya atas hidup ini. Dia sang pemilik, saudara. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan kita memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Saudara, dia pemilik, tetapi kemudian dia mengajarkan sebuah prinsip, saudara. Penyerahan hak, bukan mempertahankan hak, saudara. Ini penting. Dia itu, saudara-saudara, punya hak untuk mempertahankan. Kalau kita tidak punya, saudara. Kita punya hak apa untuk mempertahankan? Hidup kita bukan punya kita, punya Tuhan kok. Ya, nyawa kita itu punya, ini Tuhan bisa ambil. Ya, apa yang kita punya, harta kita itu bukan punya kita, titipan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus, saudara, memberikan sebuah teladan. Saudara, saya ingin kita lihat, saya yakin ayat ini, saudara. Saya hanya review supaya saudara mengerti, nanti kita akan masuk lebih dalam firman Tuhan ini. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 6-7, saya ingin kita bacakan, saudara. Ditayangkan di depan. Saudara, mari kita bersama-sama bacakan Filipi 2
ayat 6 sampai yang ke-7. Mari kita baca, demikian bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah, dia Allah. Tapi kemudian saudara tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus apa saudara? Dipertahankan saudara. Ya, melainkan dia mengosongkannya saudara. Perhatikan, Allah itu Tuhan Yesus itu punya kesetaraan yang sebenarnya dia bisa untuk mempertahankan. Tapi dia tidak mempertahankannya saudara. Sehingga kemudian saudara-saudara kita lihat Tuhan mengajarkan sebuah teladan luar biasa. Ketika Tuhan Yesus disalib saudara, di atas kayu salib. Dalam Lukas pasal 23 ayat 46, saudara perhatikan. Di situ kemudian Tuhan Yesus berdoa dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Kita ingat saudara-saudara, yaitu dalam 7 perkataan Tuhan. Dan salah satunya dia berkata begini, sudah ketika dia membuskan nafasnya, dia berkata, ya Bapa, apa saudara? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan, saudara. So lihat, kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam kesetaraan. Tapi kemudian saudara lihat di situ dia tidak mempertahankan, saudara. Kenapa? Karena saudara-saudara Allah punya satu misi yang jelas. Agar nama Tuhan dimuliakan, jelas saudara dan saya itu bisa diselamatkan saudara dengan kematian Kristus. Maka kemudian Tuhan tidak mempertahankannya. Walaupun dia punya hak saudara. Tapi kemudian dia menyerahkannya saudara. Dia melepaskannya saudara. Saudara, hari ini kita bicara tentang pemilik atau pengelola. Saudara bertanya, Pak Pendeta ngomong sana sini, bicara Tuhan. Apa kaitannya dengan relasinya dengan kehidupan saya? Saudara-saudaraku, jujur, seringkali saudara-saudara kita lupa prinsip ini. Saudara, seringkali saudara dan saya kita berpikir bahwa kita menjadi pemilik atas apa yang kita punya. Saudara, kita merasakan bahwa kita yang hak. Kita punya hak penuh karena kita menjadi pemilik. Saudara, semakin kita merasa bahwa kita punya hak, kita memiliki, saudara, semakin saudara dan saya kita akan mempertahankannya. Semakin saudara dan saya mempertahankannya, saudara, pada waktu kehilangan kita akan merasa kehilangan luar biasa. Dan kita kemudian bisa saja kecewa. Kita kadang takut, saudara. Kenapa? Kita merasa kita takut hilang. Karena kita pikir ini milik saya, ini punya saya. Saudara, ada orang cukup berada, dia cerita sama saya. Dia bilang, enggak punya uang itu susah loh Musa. Ya, tapi punya uang juga susah. Sudah saya kira-kira saya dengerin nih orang ya, kalimatnya sudah saya nangkap gitu ya, kira-kira maksudnya apa. Ini orang punya uang sebenarnya ya, saudara. Saya tahu uangnya ya lumayan, ada teh lah saya tahu gitu ya. Ya, uangnya ada tehnya. Kalau kita uangnya ada kopi, saudara ya. Kalau uang dia ada tehnya, saudara. Dia bilang nggak punya uang itu susah, punya uang itu lebih susah. Saya bilang kenapa? Wah, ada cerita di dalam konteks ini, teks amnesti. Ya, saudara kita ini pada susah gitu ya bicara teks amnesti. Waduh, mau bayar sana sini. Dia bilang, aduh Musa tahu nggak saya itu bisa mau bayar teks amnesti 3 atau 4 Ferrari Lamborghini, dia bilang bukan Ferrari, Lamborghini hilang, dia bilang. Dia ngomong sama saya mikir kira-kira berapa Lamborghini, 1 begitu ya, kira-kira dia bilang, ya 3 sampai 4 Lamborghini hilang, dia bilang ya. Lalu saya ketawain dia, ya bisa tidur nggak gitu ya, dia seperti itu, ya gimana ya ngomongnya begitu ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, wah dilepaskan susah tidur, punya uang juga rasa gimana sudah, nggak punya uang susah, punya uang, wah ini punya saya nih takut. Sebagian kita pikir semakin kita mau takut kehilangan, kita khawatir saudara. Ya, saudara-saudara dulu nggak punya uang rasanya kita tidur rasanya lebih enak,
Betul ya saudara, kamu punya uang kalau dikasih, waduh ya, saudara mungkin keluar masuk, buka berangkas, liatin, tutup lagi gitu ya, buka lagi berangkas, lihat lagi uangnya tutup lagi gitu ya. Saudara dengan sedikit bunyi cepat-cepat buka berangkas begitu ya. Saudara ada satu nenek-nenek dikasih duit dari anaknya ya, sudah dia simpan ke dalam berangkasnya saudara, dan nggak mau keluar dari kamar saudara, bingung saudara, justru keluar makan, keluar bentar, matanya selalu duduk harus berhadapan dengan kamarnya saudara ya. Jangan ada yang masuk ke situ ya, karena dia berpikir apa? Waduh, ini dia khawatir, nggak damai, nggak tenang saudara. Maka firman Tuhan katakan betul, di mana hatimu berada, di situ hatimu berada saudara ya. Kurang lebih kan bicara tentang ini. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka semakin saudara kita merasa kita memiliki, maka susah sekali saudara-saudara kita melepaskannya. Dan saudara-saudara, itu yang membuat hidup kita kadang saudara tidak ada satu ucapan syukur. Saudara kasih contoh, tadi pagi saya ngomong sama banyakkan pagi itu yang kebaktian orang tua. Saudara kalau tangan kita, saya bilang, coba kita genggam saudara. Saya ingin tanya sama saudara, coba praktek. Ayo nggak apa-apa, saudara jangan gini saya begitu ya. Begini saja, yuk genggam, yuk. Yuk semua praktek, 1, 2, 3, genggam. Yang kenceng. Tahap kenceng saudara, genggam. Capek enggak? Lo enggak mau lepas lama-lama, lepas sendiri. Betul ya? Lelah lama-lama you lepas sendiri. Saudara pikir engkau tahan apa yang kau miliki, seberapa kuat engkau bertahan. Seberapa lama engkau bisa bertahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kembali kita lihat firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana sih menjalani hidup ini saudara? Saudara yang pertama, saya ingin kita kembali ketika bicara pengelola dan pemilik. Saudara, kita perlu yang pertama menyadari saudara, bahwa kita itu pengelola bukan pemilik. Saudara, apa yang membuat kemudian Ayub saudara-saudara bisa bertahan? Dan quote in quote saudara, dia berhasil melewati kesulitan hidup ini saudara. Bagi saya lihat Ayub 1:21 jawabannya luar biasa. Apa yang dikatakan? Dia bilang, sudah saya percaya sudah hafal nih luar kepala. Dia bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu Hati Hamba, bukan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya aku tidak pernah menjadi pemiliknya. Aku itu pengelola, aku sebagai penata layanan, aku dititip. Aku dititipin istri, aku dititipin suami, aku dititipin anak gitu ya. Semua itu adalah titipan. Uang diberikan kepada saya, itu titipan. Saya mengelolanya, Tuhan percayakan itu, tapi kemudian bukan pemiliknya. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau bukan pemilik, maka pemilik yang asli ketika datang atau ketika dia minta, sudah saya nggak punya hak untuk mempertahankan. Saya harus kembalikan. Sebab saudara-saudara, karena aku hanya pengelola. Saudara, saya tahu manusia bukan robot. Ayub bukan robot. Manusia, Ayub itu punya perasaan. Ayub itu manusia, saudara. Ayub dekat dengan anak-anaknya. Ya, dekat. Tapi waktu kehilangan saudara-saudara. Saudara, apa yang membuat kemudian Ayub bisa bertahan? Dia sadar bahwa Tuhan empunya anak itu. Anak-anak itu milik Tuhan. Dia pengelola, itu sebabnya dia dititipin 10 anak itu. Ketika Tuhan ingin ambil dan ketika Tuhan ingin pakai untuk apapun, dia harus relakan. Sebab apa? Dia bukan, sekali lagi, pemilik saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita sama-sama evaluasi diri kita. Kita menempatkan diri kita sebagai tuan atau pengelola sih. Siapa yang menjadi tuan? Bukan kita. Tuhan. Kita ini pengelola. Itu sebabnya saudara-saudara,
Jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita jadi pengelola, mari jadikan pengelola yang baik. Saudara, yang kedua, ketika bicara pengelola, saudara, bukan berarti seorang pengelola itu tidak tanggung jawab, bukan. Saya berpikir seorang pengelola yang baik, dia harus jauh lebih bertanggung jawab. Dan dia harus lebih serius. Dan nggak bisa saudara-saudara main-main. Karena apa saudara? Karena yang memberikan itu adalah Tuhan, pemilik yang agung itu saudara. Saudara, saya ingin kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita saudara, ketika kita buka Matius pasal 25. Saya yakin saudara sudah hafal tentang perumpamaan talenta ini saudara. Saya ingin saudara perhatikan Matius pasal 25. 14-30 saya bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, dan yang lain 2, dan yang seorang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uangnya, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Perhatikan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara perhatikan baik-baik di dalam perumpamaan ini. Saudara, ini adalah sebuah perumpamaan yang paling panjang saudara-saudara di dalam kitab Injil Matius. Saudara, kenapa sangat panjang sekali? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini karena ini sangat penting sekali sehingga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan cukup panjang dan Matius mencatat ini karena ini berbicara tentang saudara, sebuah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Saudara perhatikan konteksnya, saudara-saudara, bahwa jelas sekali ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini ditujukan kepada orang percaya dan lebih khusus sudah dikatakan kepada murid-muridnya. Dan situ berbicara tentang konteks akhir zaman, saudara, tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, apa kaitannya akhir zaman? Nah, apa kaitannya murid-muridnya hidup dalam akhir zaman ini, saudara? Tuhan Yesus ingin mereka memahami sebuah prinsip kehidupan bahwa sesungguhnya ketika mereka hidup di dalam tengah dunia akhir ini, sudah akhir zaman ini, sesungguhnya mereka harus bijaksana dan mengerti apa yang Tuhan mau, saudara. Saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke-14 ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa mereka bukan sembarang hamba. Saudara-saudara, mereka adalah hamba-hambanya, saudara. Berarti saudara bahwa mereka itu adalah milik dari siapa? Dari tuannya.
Saudara-saudara, ini kita harus mengerti dalam konteks saudara-saudara pada zaman itu, jelas sekali seorang tuan, dia tidak hanya menitipkan dalam arti hartanya kepada hambanya, tapi hambanya itu pun menjadi miliknya. Itu sebabnya tuan itu punya hak penuh atas hambanya. Hari ini saudara kita punya pembantu, kita suruh pembantu kerja, kita titipkan sesuatu kepada pembantu, misalnya rumah kita bilang itu punya saya. Tetapi pembantu itu bukan milik kita, saudara. Kita tidak punya hak untuk memilikinya. Tapi zaman pada waktu bicara tentang hamba di sini, doulos yang dibicarakan tentang hamba budak, itu berarti tuannya punya hak penuh atas hamba ini, saudara. Jadi tuannya mau perlakukan apa saja boleh. Dan ini adalah milik dari tuannya ini yang sangat kaya, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin saudara bersama-sama memperhatikan berapa prinsip ini agar kita mengerti bahwa seorang pengelola adalah orang yang jauh harus bertanggung jawab, saudara. Saudara perhatikan di situ dikatakan begini ayat 15. Ya, ketika Tuhan ini mau pergi, dia mempercayakan hartanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Bagi saya sangat menarik satu kalimat, masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Saudara, tuannya itu mengenal hambanya. Saudara-saudara, ini sangat penting. Karena ketika Tuhan bicara ini dalam konteks kerajaan Allah, saudara, Allah itu jauh lebih mengenal kita. Perhatikan, Allah tahu kita, Allah mengenal kita, Allah tahu kesanggupan kita. Saudara, ini sangat penting sekali. Saudara-saudara, Tuhan itu mengenal, oleh karena itu Tuhan itu menitipkan, saudara, hartanya itu berdasarkan apa? Kesanggupan, kemampuan masing-masing, saudara. Nah, saudara-saudara, ini ada sebuah prinsip yang harus kita mengerti, saudara. Semua kita yang hadir pada hari ini, saudara, kita adalah pengelola. Tidak ada di sini menjadi pemilik, ownernya Tuhan. Oke. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tapi Tuhan kenal setiap kita. Tuhan kenal kesanggupan kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan nggak tuntut saudara kita melakukan melebihi dari kesanggupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kenal, Tuhan tahu setiap kita. Saudara, sangat menarik, saya sangat di sini ada berapa yang ikut usia bahagia. Setiap hari Selasa kalau saya pimpin kebaktian usia bahagia, saya olahraga, saudara, ya. Sebab ketika nyanyi itu mereka semangat sekali, yang jauh lebih semangat nyanyi daripada kita yang masih muda, begitu. Nah, saudara, yang sangat menarik adalah ketika bicara dengan mereka pada waktu kita ulang tahun gereja, bukan ulang tahun gereja ini, tapi ulang tahun usia bahagia, ya, ke-7, jadi bulan Juni kemarin. Saudara-saudara, orang tua ini, saudara, itu selalu bilang begini, oh ya, mereka mau kasih dukung persembahan. Saudara kasih persembahan sekian. Lalu ada berapa AI ngomong sama saya. Dia bilang begini, musuh saya tuh mau kasih lu, ya. Tapi saya lihat ini kok paling kecil gopeceng, dia bilang begitu, ya. AI itu kan lucu, saya mau kasihnya nope, boleh enggak? Oh, saya bilang boleh. Kenapa? Karena Tuhan ingat nggak persembahan janda miskin, ya, yang Tuhan lihat apa? Hatinya. Dan dia memberi, saudara-saudara, itu luar biasa, ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kemudian saya berkata, jangan dibandingkan. Saudara-saudara, kalau kau tahu kau pengelola dan kau rasa Tuhan titipkan itu apa yang kau sanggup, itu yang kau berikan, dan tidak bisa kita banding-bandingkan. Saudara bersyukur kalau engkau dikasih banyak, memang engkau dituntut banyak. Saudara-saudara bersyukurlah apa yang Tuhan titipkan, kelola dengan baik. Jangan menuntut orang, saudara-saudara, untuk kemudian melakukan sesuatu yang kemudian kita pun dititipkan dan batas minimal pun kita tidak lakukan. Saudara-saudara, tadi malam ketika dalam persiapan khotbah ini, saudara-saudara, saya diingatkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, hari Jumat kita encounter, pimpin retreat, dan kita bersyukur 23 saudara kita yang dibaptis. Ya, saudara-saudara,
saya waktu sebelum-sebelumnya juga ada beberapa pelayanan dilakukan, dan pada waktu di retreat kemarin ya, Jumat, lalu kemudian Sabtu setelah pulang saudara macet, lalu pimpin ibadah 100 hari Bapak almarhum Bapak Tae Kwang Chang ya, kita ke Sunter. Dan pulang malam cukup capek. Besok mau khotbah saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan saya salah nih atur jadwalnya. Mestinya harusnya jangan saya khotbah gitu ya. Hari ini khotbah KU1, KU2 ya, pimpin perjamuan kudus, nanti ada kebaktian pengucapan syukur gitu ya. Saya bilang untung tidak KU1 enggak WL, biasanya worship leader juga Mandarin begitu setiap minggu pertama. Saya bilang, aduh Tuhan ini capek banget ya, salah atur jadwal dan lain sebagainya. Harusnya mungkin ganti pendeta yang lain. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu dikasih banyak dari Tuhan, ya kamu dituntut. Kenapa kamu komplain? Paling dia badannya besar kan saudara ya. Jadi Tuhan bicara, kamu dikasih loh. Kamu tuh dititipin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betul. Saudara lihat itu kebenaran Tuhan loh saudara. Saudara dikasih, saudara dia memberi, tidak mengelola dengan baik, itu adalah tanggung jawab kita dengan Tuhan. Dan menurut kesanggupan kita. Saudara, sangat menarik, ada 3 jenis hamba ini saudara. Dan jelas saudara sudah tahu responnya mereka. Tapi hamba yang 5 dan 2, responnya luar biasa, ayat 16. Segera saudara. Ketika dia sadar, dia pengelola dititipin, dia bertanggung jawab. Segera dia lakukan saudara. Bukan kemudian saudara dia tunda-tunda seperti yang satu ini. Saudara, orang yang tidak mau lakukan dan dia tidak menempatkan diri sebagai pengelola, banyak alasan saudara. Saudara dia bandingkan ini, itu dan lain sebagainya. Alasannya banyak. Tetapi sudah perhatikan, hamba yang taat segera melakukannya saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi hamba yang jahat ini dan malas, itu kemudian menunda-nunda. Saudara, kenapa Tuhan bilang nih hamba yang jahat dan malas saudara? Saudara perhatikan saudara, hamba ini dikasih 1 talenta. Saudara, 1 talenta itu enggak kecil. Ya, 1 talenta itu sekitar 6.000 dinar. 1 dinar upah 1 hari kerja. Jadi boleh dikatakan kalau 1 tahun 365 hari, orang nggak mungkin kerja 365 hari, anggap 300 hari dalam setahun dia bekerja. Berarti 20 tahun saudara. Jadi 20 tahun ini gajinya saudara dititipkan. Hamba ini sudah enggak korupsi. Moralnya saudara dia enggak korupsi kok. Cukup baik saudara. Dia kembalikan kok. Yang dia dapat dia kembalikan. Tapi kenapa Tuhan bilang, kamu hamba yang jahat dan malas? Kenapa Tuhan menegur dan kemudian Tuhan bilang, campakkan hamba yang tidak berguna ini dalam kegelapan yang paling gelap? Karena bagi Tuhan, ketika seseorang dititipkan, orang itu tidak mengelola, orang itu tidak melakukan bagiannya dengan maksimal untuk kerajaan Allah, maka itu adalah hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudara, setiap kita dititipkan beda-beda dari Tuhan, baru kesanggupannya. Saudara, hari ini saya ingin cerita tentang satu orang dan tidak ada tujuan untuk apapun, saudara, dan ada di tengah-tengah kita. Ya, ada Ibu Cueli, ya. Saudara-saudara, kemarin dibaptis dari Taman Anggrek dari 23 orang, 12 di Kelapa Gading, yang 11 itu dari Karawang. Dari 12 di tempat ini, saudara, kita bersyukur yang 1 sudah dibaptis dulu. Aye ya, sudah dibaptis 1 tahun yang lalu. Kemudian yang 4 itu asli Tulen dari Buddhis, betul tidak? Kuat ya, Buddhis ya. Lalu kemudian saya pimpin mereka dalam APK dan mereka datang bertahun-tahun baru ambil keputusan percaya sama Tuhan. Bahkan Syulan dari keluarga tidak ada satupun yang Kristen, betul AI? Baru AI sendiri yang percaya sama Tuhan ya. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Tapi saya mau ngomong satu hal begini saudara.
Saya percaya banyak di antara saudara lakukan itu luar biasa. Tapi saya ingin memberikan satu contoh, saudara, bahwa kita itu pengelola, itu ada sebuah peran dan tanggung jawab. Dan Tuhan hargai itu. Ya, saya tahu Ibu Cuili tinggal di PIK, dan setiap Selasa pagi, itu jam 5 sudah bangun, pergi jemput di TA, bawa ai-ai, kadang 1, 2 mobil, 3 mobil, untuk datang ke tempat ini. Dan dilakukan udah 6 tahun ya, 5-6 tahun. Dan hasilnya saudara-saudara, ini ada 5 orang yang percaya sama Tuhan, saudara. Coba bisa boleh berdiri dari Buddha. Silakan duduk. Apa yang saya mau katakan, saudara? Saya ingin katakan begini, saudara, bahwa lakukan kalau sekali 2 kali itu oke. Tapi 5-6 tahun setiap Selasa itu tidak mudah. Paling tidak saudara-saudara kepada supir, bahan bakar, nemani mereka sampai sore baru diantar pulang. Saya bilang, kenapa bisa berbuat begitu, Ci? Ya karena saya tahu Tuhan itu sayang saya, dan ini punya Tuhan kok, bukan punya saya. Waduh, saya dengar kalimat ini luar biasa, punya Tuhan, dan Tuhan akan lihat, mungkin nanti mahkota dia lebih banyak daripada hamba Tuhan, saudara, ya luar biasa, dia mau kelola itu yang Tuhan percayakan. Nah, saya bilang sama mereka, sekarang you sudah punya 5 anak ya, saudara. Ibu Cuili ini bukan anggota GKBJ, ya anggota gereja GKY, dan saya bilang, ya you hari Minggu sama suami you kebaktian di gereja. Tapi bagaimana dengan domba yang sudah percaya dari TA? Siapa yang antar? Ya kemarin ngomong dalam kelas terakhir, kemudian ada AI dari mereka yang berkata, saya bilang bisa nggak naik Grab? Iya deh, kita pakai Grab saja setiap minggu. Kita mau datang ke Mohe, gereja induk kita untuk bersama-sama beribadah. Ya puji Tuhan saudara-saudara ya. Jadi itu kita lihat jauh. Dan saya bersyukur sekali sebab mereka katakan, nggak apa-apa, nanti saya yang keluar, enggak, nanti kita bagi dan sebagainya. Jadi sudah ada komitmen, saudara hitung, mau datang ke gereja, mau bawa jiwa. Saudara, inilah kita, saudara, apa yang kita bisa lakukan. Kita lakukan untuk Tuhan. Permisi tanya, saudara, engkau punya berapa mobil di rumah? Rugikah ketika kita ajak 1-2 orang kemudian ikut sama-sama datang ke gereja? Saudara, kita diberkati Tuhan berapa banyak? Rugikah kalau kita kemudian mendukung pekerjaan Tuhan, misi? Saudara, Tuhan tidak pernah salah catat. Dan Tuhan ingat apa yang kita lakukan. Kita itu penata layanan. Kita pengelola. Kita bukan pemilik. Tuhan bilang, kalau orang itu merasa pemilik dan dia tidak mau pakai yang Tuhan titipkan, Tuhan bilang, dia urusan sama saya, aku ambil kembali. Saudara, kita mohon Tuhan yang tolong kita, ini satu kebenaran, dan saya minta agar Tuhan bekerja dengan rohnya, membakar semangat kita untuk bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Ingat bahwa kita adalah pengelola dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa suatu saat setiap kami harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan. Tuhan, Kau mengenal kami, dan Tuhan tahu kesanggupan kami. Tuhan, kami berdoa agar kami hidup bijaksana, agar apa yang Tuhan titipkan boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan taruh kami di gereja di tempat ini. Kami tahu tidak kebetulan. Kami rindukan Tuhan, kami boleh dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan.
melalui gereja ini. Tuhan tolong setiap kami yang sudah lakukan bagian, Tuhan berkati. Bagi kami yang belum, Tuhan tolong mampukan. Tuhan ingatkan kami ketika kami sebentar lagi terima perjamuan. Kami belajar Tuhan untuk tidak menggenggam apa yang kami punya, tapi kami rela bagikan. Karena Tuhan pun memberikan hidup-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur.